Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Rahayu. Saya lahir di Sukabumi pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2006. Saat ini saya menempuh pendidikan di program studi S1 Farmasi Universitas Bakti Kencana. Sejak dulu saya memiliki ketertarikan yang besar pada ilmu kimia dan biologi. Rasa penasaran tentang bagaimana zat-zat bekerja dalam tubuh manusia mendorong saya untuk memilih farmasi sebagai bidang studi. Selain itu, saya juga tertarik pada proses pengembangan produk farmasi, mulai dari obat-obatan, kosmetik, hingga suplemen kesehatan. Motivasi saya untuk mendalami farmasi bukan hanya karena aspek ilmiahnya, tetapi juga karena saya ingin memahami bagaimana industri farmasi berkontribusi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya ingin belajar tentang proses penelitian, produksi, distribusi produk farmasi yang aman dan berkualitas. Kedepannya, saya berharap bisa berkarir di industri farmasi, baik dalam bidang pengembangan produk, regulasi, maupun manajemen bisnis. Dengan ilmu yang saya pelajari, saya ingin berkontribusi menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Dalam perjalanan studi saya di S1 Farmasi, ada berbagai tantangan yang harus saya hadapi. Untuk memahami dan mencari solusinya, saya telah membuat mind map yang merangkum tantangan utama serta langkah-langkah yang saya terapkan untuk mengatasinya. Mari kita lihat lebih detail bagaimana mind map ini membantu saya dalam menyusun strategi belajar yang lebih efektif. Pertama, manajemen waktu. Dengan jadwal kuliah yang padat, laporan praktikum yang harus dikerjakan, serta tugas yang terus berdatangan, saya sering merasa waktu yang tersedia tidak cukup untuk mengerjakan semuanya dengan optimal. Oleh karena itulah, saya perlu strategi yang efektif agar dapat mengatur waktu dengan lebih baik dan tetap produktif. Untuk mengatasi hal ini, saya membuat jadwal harian atau mingguan dengan bantuan aplikasi seperti Google Calendar atau Notion. Selain itu, saya menggunakan teknik time blocking untuk memisahkan waktu belajar dan istirahat serta mematikan notifikasi saat belajar agar tidak terdistraksi. 2. Stres akademik. Tuntutan akademik yang tinggi, terutama saat menghadapi ujian atau laporan praktikum, seringkali membuat saya merasa stres dan kehilangan semangat belajar. Saya menyadari bahwa stres yang tidak terkelola dengan baik justru dapat menghambat produktivitas saya. Sehingga saya mencari cara untuk menyeimbangkan antara belajar dan menjaga kesehatan mental. Saya mengatasi stres dengan berolahraga secara rutin seperti jogging dan bermain badminton. Selain itu, saya selalu berbagi cerita dengan teman atau keluarga agar tidak merasa terbebani sendirian. 3. Materi kuliah. Materi yang kompleks, kurangnya referensi yang mudah dipahami, dan keterbatasan waktu belajar menjadi tantangan besar. Saya mengatasi kesulitan ini dengan membuat ringkasan setelah perkuliahan, belajar dengan teman-teman, serta menggunakan sumber belajar tambahan seperti video edukatif di YouTube dan jurnal online. Jika ada hal yang masih sulit dipahami, saya akan bertanya kepada dosen atau asisten praktikum. 4. Motivasi belajar. Saat menghadapi materi yang sulit atau tugas-tugas yang terus berdatangan, ada kalanya saya merasa kehilangan motivasi dan semangat belajar. Saya menyadari bahwa motivasi tidak datang begitu saja, tetapi perlu dibangun dan dijaga agar saya tetap produktif dalam menjalani studi. Saya menjaga motivasi dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, memberikan hadiah kecil untuk diri sendiri setelah menyelesaikan tugas besar, dan mengingat kembali alasan saya memilih studi farmasi sebagai motivasi utama. 5. Teknologi dalam studi farmasi. Di era digital ini, banyak perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan dalam pendidikan. Namun, saya awalnya kurang terbiasa menggunakannya secara efektif. Karena teknologi menjadi bagian penting dalam dunia farmasi, saya harus beradaptasi dan mulai membiasakan diri dengan berbagai perangkat lunak yang relevan. Untuk meningkatkan kemampuan teknologi, saya aktif menggunakan platform pembelajaran online, mencari tutorial, dan melatih diri untuk membantu dalam pembelajaran dan tugas. Demikianlah perkenalan diri saya dan penjelasan mind map mengenai tantangan dan solusi dalam studi S1 Farmasi. Saya percaya bahwa dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dan saya dapat berkontribusi secara maksimal di bidang farmasi. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.